Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam damai, salam sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kami hadir kembali tentunya masih dalam konten Insan Praja. Mudah-mudahan konten ini selalu diberikan kemanfaatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Amin. Di konten kali ini saya sudah bersama Gus Denny dari Ngawi, Jawa Timur. Lama tidak terlihat dalam konten. Kali ini alhamdulillah menemani kita semuanya dalam konten dan tema kali ini tentunya. Dan kami sapa dulu bagi para subscriber dimanapun berada, yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dari alam nyata maupun dari alam gaib. Terima kasih saudaraku semuanya telah mendukung channel Insan Praja ini. Mudah-mudahan atas dukungan kalian semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dinilai kebaikan, dan mudah-mudahan dibalas kebaikan kalian semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga panjenengan semuanya tentunya selalu dilindungi Allah dan dibukakan pintu-pintu rezekinya, diberikan kesehatan jasmani rohaninya, dan pokoknya diberikan keberkahan semasa hidupnya, panjang umur juga. Amin Allahumma amin. Ya, kali ini kita akan membahas sedikit tentang kisah. Ini kisah tak begitu apa ya, mungkin walaupun tak begitu menarik, bisa jadi bermanfaat untuk para penontonnya. Tentang orang meninggal ya. Orang meninggal itu kan ada kisahnya, katanya ada yang gentayangan, nah ada yang menghantui para masyarakatnya. Nah itu apa benar ya? Jadi kan orang sudah meninggal kok bisa kembali misalkan jadi pocong ya Gus ya, menyerupai kuntilanak, menyerupai pocong. Itu di kisah-kisah misteri-misteri juga ada yang seperti itu. Jadi ciri-ciri orang meninggal itu kalau gentayangan itu apa? Kok bisa jadi mereka itu gentayangan kalau memang itu benar? Dan bagaimanakah prosesnya? Kalau sebenarnya kan kalau orang sudah meninggal berarti dia sudah pindah alam ke alam barzah. Nah itu mengapa masih di alam dunia masih suka gentayangan? Jadi ada yang bilang wah itu tidak ada, tidak benar. Jadi mungkin hanyalah jin yang menyerupai, seakan-akan tipu daya jin itu adalah seakan-akan orang yang meninggal itu gentayangan. Ada juga versi seperti itu, tapi itu juga ada benarnya. Ini di sini kita akan mengungkapnya melalui gaib tentang kebenaran itu. Jadi di situ nanti insya Allah ada pelajaran yang begitu bermanfaat untuk kita semuanya, tentunya bagi seluruh saudara muslim di seluruh dunia. Ya mungkin bagaimana Gus Denny, apakah sudah siap untuk jadi mediator? Insya Allah ya. Sudah siap ya. Kita akan membahas tentang itu, apakah benar orang yang sudah meninggal akan gentayangan, dan apakah ada orang meninggal itu gentayangan. Ini kan jadi pertanyaan ya. Kalau orang meninggal kan sudah pasti ke alam barzah. Untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya biarkan gaib yang menjelaskan nanti. Nah seperti itu ya. Mungkin monggo Mas Denny. Proteknya tubuh mediator, bensum yang dari dalam itu semuanya keluar, bersihkan dulu. Yang dari luar tidak bisa masuk selain yang saya masukkan, yang saya maksud Allah. Saya tarik
dan kami panggil salah satu gaib yang mengetahui tentang permasalahan orang yang sudah meninggal tapi diisukan gentayangan. Bisa menjelaskan yang saya maksud tadi? Perwakilan silahkan hadir. Sallallahu. Masuk. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana saudara yang hadir? Saya bangsa siluman yang sudah muslim. Sudah muslim? Iya. Ya, kamu ada di mana tadi? Tempat di mana kamu? Saya bertempat ada di majelis gaib. Ya. Yang memuslimkan siapa, saudara? Murid dari Sang Hyang Rujayani Nirwana. Alhamdulillah. Ya, kami pastikan dulu ya, saudara, untuk mengantisipasi supaya tidak ada kebohongan. Kalau yang dikatakannya bohong, langsung lempar dari jasad ini. Allah. Jadi begini saudaraku, yang datang adalah sosok siluman yang sudah muslim. Dan perlu diketahui, mungkin banyak saudaraku yang belum tahu, walaupun dia sosok siluman, itu sama seperti kita. Dia adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang juga diperintahkan untuk ibadah, karena jin dan manusia itu semata-mata diciptakan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia sudah muslim. Setahu kami, bangsa gaib itu jika sudah muslim itu ibadahnya sebenarnya lebih rajin ya. Jadi cross check antar dia bicara nanti itu lebih bisa diambil. Beda lagi dengan jin fasik, itu kan penuh kedustaan. Jadi kalau muslim tahulah aturan-aturan agama Islam, jadi seperti itu ya. Baik, jadi saya mohon maaf telah mengganggu saudara untuk datang kemari. Ada yang perlu untuk saya tanyakan kepada saudara mengenai apakah benar ruh atau manusia ketika sudah wafat atau sudah meninggal itu apakah benar adanya orang meninggal itu setelah itu akan gentayangan. Artinya gentayangan itu masih balik lagi ke alam dunia dalam bentuk gaib. Jadi ada yang menakut-nakuti para keluarganya, para masyarakatnya. Jadi seperti itu. Apakah benar saudaraku? Mungkin panjenengan bisa menjelaskan tentang itu. Iya benar. Sebagian, tetapi tidak semua. Karena ruh yang gentayangan itu masih mempunyai
ikatan dengan keduniawian, dengan keinginan-keinginan di dunia yang pernah dilakukan, dan menghalalkan segala cara, segala upaya. Tidak takut akan perintah, juga tidak takut akan hukuman. Banyak manusia yang tidak tahu atas itu. Makanya banyak manusia yang tersesat. Ketika mati, dia tak tahu arah kemana yang akan dilalui, juga petunjuk dari mana. Itulah yang membuat dia bingung. Makanya masih ada keduniawian, masih ada ikatan dalam keduniawian, hutang-hutang yang menyangkut dalam keduniawian itu belum selesai. Tentunya dengan perjanjian-perjanjian dengan makhluk gaib, dengan bangsa jin, jin fasik, dengan siluman ataupun iblis. Perjanjian seperti apa? Perjanjian yang pernah dijalankan atau digunakan ketika masih hidup. Berarti semasa hidupnya punya perjanjian ikatan dengan iblis, dengan jin itu ya? Iya. Orang yang mati bisa gentayangan itu ya? Iya. Contohnya apa, saudaraku? Kebanyakan untuk menolong atau digunakan untuk memenuhi kehidupan dunianya. Contoh dari pesugihan, dari kekuatan, dari ketampanan. Berarti orang yang ngambil pesugihan itu ketika mati bisa saja gentayangan? Iya, dia akan menjadi budak-budaknya iblis. Bisa dia juga yang terlalu banyak ketika dia gentayangan mewujudkan dirinya itu. Kebanyakan orang yang melakukan perjanjian memasang susuk, susuk kecantikan, Oh, susuk juga pengaruh? susuk ketampanan, iya, susuk kekuatan. Tetapi jika orang melakukan perjanjian menggunakan kekayaan, itu kebanyakan menjadi budaknya iblis. Jangankan untuk mewujudkan dirinya keluar dari jeratan iblis saja tidak bisa. Dijadikan bahan makanan oleh bangsa siluman dan jin dan menjadi budak itu. Berarti kalau artinya gentayangan tidak ke alam barzah ya? Tidak ke semestinya ke alam barzah, berarti kalau orang-orang yang meninggal itu Belum sampai. Alam barzah itu alam penyekat dari dunia dengan akhirat, lapisan yang pertama. Itu tidak bisa saya jelaskan karena manusia itu belum tahu alam yang berlawanan dengan dunia yang dimaksud akhirat, gerbang utama itu. ya. Konon ada yang menyerupai hewan juga, itu apa benar? Maksudnya wajahnya itu seperti hewan, ada yang seperti ular, tetapi seakan-akan menyerupai orang yang telah meninggal itu. Benar nggak seperti itu? Itu yang mempunyai ilmu, kesaktian, kanuragan, ilmu rawa rontek juga bisa.
Bahkan saya dulu juga seperti itu, mencari kesaktian dimanapun tempat, ketika mati menjadi siluman. Oh, Dan saya mengucapkan banyak terima kasih sudah ditolong oleh murid dari beliau Sang Hyang Cahyani Nirwana. ya. Berarti itu ya saudaraku. Orang yang melakukan keilmuan susuk semasa hidupnya, jika tidak, kalau bertaubat bagaimana? Sebelum itu susuknya mungkin dilepas atau mungkin keilmuannya yang tadi dilepas sebelum meninggal, itu apakah akan juga gentayangan? Bisa iya, bisa tidak. Jika cara taubat yang dijalankan itu benar, bisa menghapus semuanya. Tetapi kalau tidak benar, kalau hanya menghentikan suatu perbuatan saja, tidak meminta ampun atau tidak meminta maaf atas perbuatannya, itu tidak bisa untuk melepaskan itu. Oh, ya, ya. Karena perjanjiannya masih. Jadi untuk melepaskan perjanjian itu tidaklah mudah. Harus menggunakan cara yang benar, tuntunan yang benar. Adakah cara tuntunannya? Bisa dicari. Seseorang manusia itu harus mencari jalan petunjuk, mencari jalan kebenaran. Ya, jadi begini saudaraku, sahabat semuanya, kita membahas gentayangan itu artinya ya bahasa milenialnya itu gentayangan, tapi seakan-akan kita itu membahas orang yang meninggal tapi tidak ke alam barzah, masih ke alam dunia. Berarti orang-orang yang seperti itu banyak ya, yang meninggal tapi tidak langsung ke alam semestinya, alam barzah, tapi masih di alam dunia. Iya. Banyak. Itu apakah bisa ditolong? Bisa. Ya seperti saya ini. Harus menggunakan cara yang benar, juga dengan orang yang benar. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menolong dan bisa menyelamatkan. Iya, ya. Jadi keluarganya tidak bisa menolong ya? Apakah dengan dikirimnya doa itu? Doa itu juga tidak sembarangan berdoa. Semua ada tata caranya. Banyak orang yang berdoa ketika keluarganya meninggal, mengirim doa itu banyak yang tidak sampai. Tidak bisa dirasakan oleh yang dikirim karena tata cara yang tidak benar. Yang pertama tadi sampean mengatakan orang yang meninggal itu kan bisa saja di alam dunianya masih ada tanggungan, ya? Iya. Tanggungan atau masih ada benak pikirannya itu tidak rela meninggalkan apa yang ada dalam dunia, istilahnya harta itu ya. Iya. Itu juga sama hutang juga. Banyakkan kesalahan-kesalahan yang besar itu. Lah itu yang dikabarkan bisa gentayangan itu menyerupai wujudnya pocong, kuntilanak, itu apa benar seperti itu? Iya, sebagian ruh dari manusia itu
ketika meninggal akan menjadi pocong, menjadi kuntilanak, karena orang itu semasa hidupnya melakukan perjanjian dengan bangsa-bangsa seperti itu, bangsa siluman, iblis. Tetapi kan kadang manusia itu tidak merasa kalau dia memiliki perjanjian. Contohnya apa? Keilmuan itu ya, susuk itu juga termasuk perjanjian dengan iblis. Iya, sesuatu kesaktian atau kelebihan dari batas manusia yang dicari atau yang dilakukan atau yang diamalkan itu kebanyakan bangsa jin dan siluman yang menjadi kota pendampingnya, yang menjadi budak perewangannya, yang melayani dalam kelebihan orang itu. Contoh saja, orang memiliki ilmu kekebalan itu saja sudah melebihi batas kemampuan manusia atau wajar dari manusia. Itu kebanyakan bangsa siluman dan bangsa jin yang membantu. Dalam kesaktian apapun. Terus apakah arwah yang mantinya karena ditumbalkan itu apakah juga akan gentayangan? Iya, itu juga bisa. Kalau ditumbalkan itu ruhnya menjadi santapan-santapan oleh bangsa-bangsa siluman dan jin dan iblis. Oh, begitu. Jadi bingung. Ya, jadi kalau kita pikir seperti itu ya tidak banyak yang langsung ke alam semestinya ya. Iya. Maka sebenarnya manusia itu semasa hidupnya harus mencari petunjuk, melakukan ibadah yang benar, dan mencari pertolongan kepada Sang Pencipta agar tidak tersesat. Semua takdir yang menimpa manusia, yang menimpa arwah, roh, itu semua dari kesalahan-kesalahan manusianya sendiri. Tidak tahu tata cara hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan aturan Sang Pencipta. Kebanyakan manusia itu melanggar, makanya tersesat. Makanya meminta pertolongan, memohon petunjuk itu wajib bagi manusia yang masih hidup. Kepada Allah Ta'ala ya. Iya, meminta hidayah, meminta petunjuk hidup agar tidak tersesat. Ya, terima kasih saudaraku atas penjelasannya. Mungkin bisa kita lanjut lagi di episode berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali atau berjumpa lagi. Terima kasih. Mungkin saudaraku bisa kembali lagi ke asal mulanya, dan kami mohon maaf telah mengganggu panjenengan. Monggo. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dicerna oleh semua para penonton, sahabat Insan Praja dimanapun berada. Ya, kalau begitu saya mau izin pamit. Ya, terima kasih saudaraku. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cukup menarik. Bukan hanya orang-orang yang menjadi tumbal pesugihan yang gentayangan itu, tapi ketika semasa hidupnya itu orang-orang yang belum ikhlas meninggalkan dunia ya.
Makanya kita sebelum mati ya harus belajar meninggalkan dunia seperti anak, istri, harta. Kalau di dunia saja kita belum ikhlas meninggalkan itu, apalagi ketika mati. Peliharaan juga mungkin, Gus. Oh, peliharaan. Kayak ikhlas. Mencintai peliharaan masih pikiran peliharaan. Iya. Jadi di sana itu masih semrawut seperti banyak yang belum tenang. Ketenangan ya dari itu seperti. Ya. Jadi kita dapat dari situ. Ya semoga konten ini bisa jadi pelajaran untuk kita semuanya supaya kita bisa hidup lagi lebih baik dan selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mungkin ada ditambahkan, Gus? Ya mungkin sebaiknya mencari petunjuk, memulai memperbaiki diri ibadahnya. Ya. Itu. Ya, semoga saja sahabat Insan Praja, penonton semuanya diberi petunjuk oleh Allah, dibukakan pintu-pintu hatinya dan menerima petunjuk, bisa menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Cukup. Ya, terima kasih dan juga kami mohon maaf apabila dalam konten ini ada kata-kata yang tidak enak atau tidak membuat hati saudara enak atau menyinggung saudara semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu.